み出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Ini tanggal 10 Juli, jadi udah waktunya memperingati Hari Ultraman. Hari ulang tahunnya series Ultraman lah ini. Jadi Ultraman pertama kali muncul di layar kaca, di TV, itu tanggal 10 Juli 1966. Dan tepat hari ini berarti udah berapa tahun tuh? 59 tahun. Jadi udah 59 tahun lamanya, Ultra Series udah ada di TV. Tahun depan 60 tuh. Tapi kenapa peringatannya tanggal 10 Juli? Kenapa bukan tanggal 17? Episode satunya Ultraman. Jadi sesuai yang gue bilang tadi, pertama kali Ultraman diperkenalkan di layar kaca. Ya tanggal 10 Juli itu, bisa dibilang itu adalah episode 0-nya. Itu semacam special show. Diperkenalkan Ultraman sama tim tempurnya. Jadi emang tanggal peringatannya bertepatan dengan pertama kali munculnya, bukan pertama kali episode satunya tayang. Dan gue akan bahas sedikit tentang sejarah Ultraman. Ini sebenarnya udah pernah gue bahas, tapi nggak apa-apa, kita bahas aja lagi untuk merefresh ingatan kalian. Dan siapa tahu juga masih ada yang belum tahu kan. Jadi dulu konsep Ultraman tuh nggak kayak gini. Namanya Bemular. Bentuknya alien humanoid yang punya sayap. Kenapa kepikirannya monster? Ya karena sebelum adanya Ultraman, Suburaya punya series yang fokus ke kaiju, alien, dan hal-hal supranatural, yaitu series Ultra Q. Makanya untuk ngebuat series selanjutnya kepikirannya monster, tapi akhirnya diubah tuh. Karena Suburaya ingin anak-anak ikutan menikmati. Diubahlah desainnya sedikit-sedikit, sampai akhirnya jadi kayak gini. Kostumnya udah dibuatin, tanpa color timer ya emang itu. Bahkan pose rise-nya udah sempat syuting, tapi akhirnya diubah. Dari yang gua baca-baca ada beberapa alasan. Pertama, soal Ultraman yang harus punya kelemahan. Jadi Ultraman tuh OP banget, dan karena OP kayak gini kan berarti kemunculannya harus lama. Masalahnya ke budget jadinya. Akhirnya dibuatlah kelemahan. Dia hanya punya waktu 3 menit. Waktu itu kepikirannya tubuh Ultraman tuh akan bersinar. Tapi lagi-lagi masalahnya budget. Visual efek kayak gitu mahal. Jadi dibuatlah yang paling sederhana, yaitu lampu di dada. Kalau lampunya berkedip artinya udah lemah. Nah itu tuh asal-usul Ultraman punya color timer. Padahal konsep awalnya nggak punya color timer. Singkatnya Ultraman berkembang seperti yang sekarang kita lihat, tapi itu nggak mulus ya. Sangat banyak sekali rintangan dan halangannya, kayak misalnya respon yang negatif, terus masalah-masalah lainnya kayak lisensi sama Chayo paling terkenal lah itu kan. Mereka dapat lisensi Ultraman era Showa generasi pertama, malah dimanfaatin habis-habisan. Mau bikin Ultraman yang sama juga nggak bisa karena lisensinya dipegang sama Chayo. Sebenarnya masih banyak kasus lainnya ya, tapi yang paling terkenal itu ya Chayo. Mungkin kasus kasus 3 itu kurang terkenal. Coba bilang Chayo, wah tahu langsung tuh pasti. Terus masalah paling besar itu sebenarnya hampir bangkrut. Gini-gini, jadi saham Suburaya itu dijual. Sampai akhirnya sekarang ini, Suburaya Production itu dimiliki sama 2 perusahaan. Yang pertama First 51%, yang kedua Bandai 49%. Jadi ya itulah Ultraman sekarang ya. Perusahaannya aja yang namanya Suburaya Production. Tapi yang punya bukan lagi keluarga Suburaya. Sebelum-sebelumnya, sebelum dijual, itu yang punya keluarganya Suburaya. Kan Eiji Suburaya ngebuat Suburaya Production. Nah yang ngurus keluarga-keluarga dia, anak cucunya, diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi sekarang udah nggak ada lagi keluarga Suburaya. Udah jadi kayak perusahaan cabang gitulah. Jadi jangan heran kenapa series Ultraman dulu dengan sekarang itu sangat jauh berbeda. Ya mungkin itulah yang bisa gue bahas di hari peringatan Ultraman ini. Suka dan duka udah dilewati, ternyata masih bisa bertahan meskipun dengan kondisi yang udah berbeda. Oke, segini aja video kali ini. Kalian mau komen-komen ya silahkan aja. Mungkin harapan kalian ke depannya lah Ultraman tuh bakal gimana. Pokoknya komen apapun yang kalian mau. Kalau kesah kalian juga ya silahkan aja keluarkan. Nggak ada yang larang, cuma kalau dibully bukan tanggung jawab gue ya. Dan segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton and see you next time.